Hero Man, Abah gimana caranya agar mental kita kuat kayak Abah di saat dibanjiri cacian, hinaan, makian, fitnah? Iya, gini, apa yang orang katakan tentang kita tidaklah mencerminkan siapa kita. Jadi ketika dihina, dicaci, mau apapun itu, kan itu ungkapan dia sendiri, bukan situasi saya. Kenapa saya jadi ikut-ikutan gak nyaman? Biar aja dia yang rame-rame mencaci, menyerang, menghina. Dia itu yang punya masalah, bukan saya. Jadi saya kenapa saya selalu relax gitu. Ya karena kan bukan tentang saya, tentang dia. Terus tapi bagaimanapun juga ya harus dimulai dengan latihan, terbiasa dengar kritik, terbiasa dengar yang nggak nyaman, sehingga kitanya nanti udah mulai punya kebiasaan. Dulu saya waktu kuliah punya satu kebiasaan, kalau pas saya ulang tahun, saya minta teman-teman untuk nulis surat pada saya sebagai ucapan selamat ulang tahun. Nah, suratnya apa isinya? Isinya kritik. Saya minta teman-teman nulis hal yang negatif, hal yang kurang. Tulis saja. Terus kasih amplop, nggak usah kasih nama. Itu adalah hadiah ulang tahun. Jadi kita biasakan. Makanya saya punya prinsip, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Siapa ini lompatnya cepat sekali ya. Abah suka klub bola apa, Abah? Wah, klub sepak bola apa ya? Kalau saya suka ngobrol sama anak-anak ini, lagi pernah sering nonton sepak bola. Nama Chelsea itu salah satu yang banyak anak-anak ngobrolin. Real Madrid, terus Bayern Munchen, itu diantaranya. Nizam Al-Multazam, alhamdulillah tadi Tasik rame banget, sampai kacamata Abah jatuh. Iya, kacamata saya jatuh, injak-injak, patah-patah. Alhamdulillah sekarang masih bisa dilem, walaupun nggak bisa dilipat. Bah, ngerantau berat banget ya, Buttercup. Oh, I feel you, Buttercup. Merantau itu artinya jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang yang kita dekat. Dan merantau itu sisi lain buat kita punya pengalaman baru, kita punya tantangan baru, dan setiap perantauan itu adalah petualangan, dan setiap perantauan itu adalah pengalaman. Setiap perantauan adalah perjalanan untuk kemajuan. Karena itu
ketika berani merantau, maka itu berani berpetualang, berani untuk meraih harapan baru. Dan jangan dianggap berat. Ya memang besar, tapi bukan berat. Kangen sama keluarga, rindu sama ibu, rindu sama ayah. Dalam rantau itu sesuatu yang biasa muncul. Tapi juga ingat bahwa merantau itu ada purpose-nya, ada tujuannya. Apakah merantau untuk mendapatkan kehidupan lebih baik? Apakah merantau untuk dapat ilmu yang lebih baik? Kalau untuk belajar? Tapi apapun, merantau itu sesungguhnya bisa menjadi pemberkaya pengalaman yang luar biasa. Kalau boleh saya sampaikan, di negeri ini begitu banyak orang-orang yang bisa berprestasi, orang-orang yang bisa meraih kehidupan lebih baik karena mereka memilih merantau. Dan merantau itu menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneurial, semangat untuk tangguh, semangat untuk kerja dengan baik, dan nanti akan muncul ketika kita merantau. Ini saya sambil liatin ya. Motivasi buat anak pertama yang nanti kalau lulus harus ngebiayain adik-adiknya sampai kuliah karena ayah sudah berpulang dan dari keluarga menengah bah. Ini namanya GIFOM. Jadi anak pertama itu adalah pembuka pengalaman bagi ibu dan ayahnya. Karena ibu dan ayahnya tidak pernah punya anak sebelumnya. Karena itulah ketika jadi buat anak pertama nih, anak pertama itu punya beban pemula, punya tanggung jawab ekstra, jadi contoh. Tapi juga jangan lupa anak pertama itu inspirasi bagi anak kedua, ketiga, dan lain-lain. Jadi jangan hanya lihat bebannya, tapi lihat juga manfaatnya, ya. Jadi saya sambil liatin. GIFOM MS. Apa motivasi buat anak pertama yang nanti kalau lulus harus ngebiayain adik sampai kuliah karena ayah sudah berpulang. Dan ya itu tadi. Jadi buat Anda pandang ini sebagai
tanggung jawab bersama lah. Jadi kita akan mengalami situasi yang unik nih, di mana adik-adik yang dibiayai itu insya Allah nanti satu saat akan gantian. Mereka yang akan membantu kita ya. Abah rate untuk hari ini dari Lu Fafa 1 sampai 10 berapa rate-nya? 11 ya, saya dapat rate-nya 11. Dan alhamdulillah udah masuk jalan tol. Abah paling sering GoFood apa? Saya jarang pakai pesan GoFood. Saya biasanya makan di rumah atau bawa dari rumah. Tapi di rumah sering juga sih sebetulnya anak-anak pada pesan GoFood. Lagi nih saya lihat Abah kapan mau ke Ciamis? Ya baru tadi dari Ciamis. Baru ya Ciamis tadi. Apa pesan Abah untuk milenial biar semangat menghadapi hidup? Hidup harus dihadapi dengan penuh semangat. Karena itulah yang buat kita menjadi bernilai dan buat kita menjadi punya pengalaman baru. Ini dari Firguna Al-Kahfi. Abah saya mau ikut ke acara resolusi Indonesia di Jakarta, tapi nggak kebagian kuota. Please privilege-nya Abah. Jadi ordal dong. Saya juga nggak tahu tuh gimana caranya. Nirma Ara, Abah tips mendidik anak supaya bisa mandiri dan disiplin. Oke. Beri kepercayaan, ajarkan untuk menuliskan target, dan dampingi untuk melaksanakan targetnya. Insya Allah nantinya bisa mandiri dan bisa disiplin. Mau kemana Pak? Saya mau kembali ke Jakarta. Abah doakan saya hari Senin sidang tesis Diandra. Insya Allah sidang tesisnya lancar. Jangan pernah khawatir masuk ke ruang sidang tesis buat orang yang akan diuji. Kenapa? Karena yang paling tahu isinya adalah Anda sendiri.
Itu yang paling tahu isi tesisnya. Anda yang nyusun tesisnya. Jadi, kalau ada yang menguji, sesungguhnya yang menguji nggak lebih tahu daripada yang diuji. Insyaallah ujiannya lancar, sukses, dan hasilnya membanggakan. Oke? Ini udah agak malam. Sekarang udah jam 11 lebih, sampai jam 12. Buat teman-teman, udah waktunya istirahat ya. Saya masih tetap di jalan. Insyaallah lancar semua sampai ke Jakarta. Dan buat teman-teman juga, selamat istirahat. Bersiap untuk besok yang lebih cerah. Bersiap untuk besok yang lebih banyak dihasilkan. Lebih produktif buat semuanya. Itu dulu ya. Salam buat semuanya. Stay healthy, stay busy, stay happy. Oke. Assalamualaikum. Selamat malam.